Horas, selamat siang. Salam sejahtera teman-teman dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, anak Misi Manik Parhereki Doau. Nah, sekarang kita lagi seperti biasa di Taman Wisata Kera Sibaganding. Di sini ada satwa primata berupa siamang. Orang Batak bilang umbo-umbo. Kalau beruk yang sering di padang panjat kelapa, nah, orang Batak bilang bodat. Kalau kera itu herek. Nah, orang Batak bilang herek, itu kera yang seperti topeng monyet. Jadi teman-teman, kita akan kupas. Nah, kita akan kupas tentang tempat ini. Awal mulanya tentang tempat ini, karena ada beberapa hari yang lalu itu komentar yang tidak enak tentang tempat ini. Nah, asal mulanya tempat ini ada komentar yang tidak enak teman-teman. Ada komentar yang enggak pantas lah, seharusnya dibaca, tapi dinaik-naikkan ke media sosial supaya buat saya membuat saya tidak semangat lagi tuh meneruskan tempat ini. Tapi kalau boleh, terima kasih banyak telah ikut mendukung, membantu dengan doa teman-teman semua. Jadi diikutin aja teman-teman, diikutin sampai akhir live kita ini. Saya akan mengupas tentang tempat ini, awal mulanya tempat ini terjadi, awal mulanya ada satwa itu di sini. Saya akan kupas dengan mamak saya kandung, ya, mamak saya, istri dari almarhum Umar Manik, pawang ya teman-teman, pawang kera di Parapat Sibaganding. Inilah mamak saya yang membuat tempat ini awal mulanya terjadi tempat wisata kera ini. Beliau di sini bertani dulu awal mulanya, tapi nanti teman-teman, mungkin setelah kita memberi satwanya makan, saya akan panggil dulu dari bawah. Jadi saya harap teman-teman mengikutin. Jadi teman-teman, pohon ini juga sudah tua umurnya teman-teman. Dia saksi hidup tapi tidak bisa berbicara. Gimana asal mulanya tempat ini? Sama dengan batu itu yang besar, itu saksi mati. Namanya pun udah mati, nggak bisa dia bersaksi untuk berbicara. Jadi mamak saya inilah saksi hidup yang masih mengetahui tentang seluk-beluk tempat ini teman-teman. Jadi nanti saya akan tanya-tanya sama mamak saya tentang awal mulanya tempat ini. Jadi kalau boleh teman-teman diikutin, didengar nanti, biar semua teman-teman tidak bertanya-tanya gimana asal mulanya tempat ini. Tapi setelah kita panggil dulu satwanya. Kebetulan satwanya lagi di jalan gitu. Jadi buat teman-teman semua, sedikit banyaknya nanti bisa tahu tentang tempat ini, supaya jangan ada lagi komentar-komentar yang gak enak didengar gitu. Karena yang komentar itu asal dicakapkannya aja, nggak tahu dia apa yang dikomentarkannya. Anita Raulina Bursinaga, semangat, mau lihat nantulang. Arisman Daud Arisman, Horas le, tetap semangat le, semangat tuh le, mau lihat gudang. Andi Simbolon, semangat leku, Bandung hadir salam lestari, mau lihat le. Jadi teman-teman, gimana lah mau aku bilang ya, dulu di waktu tempat ini rame, jaya-jayanya, itu nggak nampak batang hidung orang itu yang komentar itu. Jadi setelah kita naikkan dari media sosial, harapan saya pribadi di sini agar mereka tidak jadi hama, agar mereka tetap ada di hutan ini, gitu. Jadi setelah di tempat kita ini naik ke media sosial, banyak yang tahu, bisa dikatakan sudah naiklah namanya di media sosial. Baru ada nih yang nongol, yang muncul, mengatakan tempat ini mereka yang buat, tempat ini segala macam lah. Jadi biar hari ini saya kupas, karena saya nggak enak, saya panas hati saya mendengar komentar dia. Jadi mumpung mamak saya masih hidup, panjang umurnya, murah rezekinya, beliau yang akan cerita buat teman-teman semua. Nggak perlu saya yang cerita. Nanti teman-teman bilang saya panjang lidah, berbohong. Tidak perlu. Ini mamak saya sendiri yang bercerita. Kalau bisa pohon yang besar itu berbicara, pohon itulah yang berbicara. Gimana asal mula tempat ini? Apakah kami layak di sini? Apakah kami pantas di sini? Apakah kami berbuat curang
atau gimana di sini, biarlah Tuhan yang tahu, biarlah leluhur di sini yang tahu gitu. Karena bukan sembarangan orang tinggal di kawasan hutan yang angker di tempat seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman, boleh nanti diikutin aja. Kita akan panggil si amangnya, kita akan panggil kera dan buruk. Kera dan buruk masih ada di jalan. Jadi saya ini masih panas hati saya teman-teman. Bisa dikatakan saya bukan mengada-ada, meleleh hati saya gitu. Saya mau menangis mendengar kata-kata itu. Bapak saya berjuang sampai akhir hayatnya di tempat ini, tapi dia cuman membawa nama. Dia cuman membawa nama yang dikenal oleh semua orang atas adanya tempat ini. Tapi dia bukan membawa harta. Dia hanya dibungkus dengan kain kafan. Mulai dia dari dulu di sini sampai di akhir hayatnya, dia tidak pernah mencari kekayaan. Dia tidak pernah mencari keuntungan untuk duniawi. Dia ajarkan itu buat saya. Kalau saya mau kaya di sini, kalau bapak saya sudah mau kaya di sini, tidak bakalan dia tinggal mau di hutan gitu. Makanya saya di sini bertekad harus tetap terlestari, harus jangan di jalan raya, naik semua ke atas, jangan jadi hama. Jadi teman-teman, saya buat live ini, saya akan kupas bersama mama saya akan tanya. Karena lebih baik kita tanam kejujuran daripada akhirnya yang jujur kita terima. Jadi kalau bapak saya menanam keburukan di sini, menanam kejahatan di sini, kemungkinan saya tidak bisa meneruskan sampai sekarang. Karena ini talenta budak mulai kok kalak Batak. Jadi hati saya masih seperti nggak terima kata-kata di komentar itu. Saya boleh bacakan teman-teman. Ini saya bawa handphone, kebetulan satu lagi handphone orang rumah. Karena orang rumah sudah screenshot, saya akan bacakan buat teman-teman. Karena kalau saya nanti bagikan ke media sosial, nanti dia nggak terima kan itu. Makanya saya bacakan. Nama beliau Miswardi Caniago. Tanya tulang manik sejarah Tapasada. Saya tahu sejarahnya, nanti kita tanyakan sama mama saya. Tanjung Pasaribu jangan lupa. Kalau tulang manik udah almarhum, masa anaknya lupa sama Pak Tanjung sama Pasaribu? Oke. Pangasas awal Marsuse. Ya, awal Marsuse teman-teman. Kera asalnya dari Sumatera Barat. Ayahku Pak Tanjung bersama rekannya melakukan penangkapan kera pertama di sana. Saya termasuk saksi hidup. Tolong diungkap sejarah dan fakta. Ketika itu aku masih ingat, selalu disuruh. Kami sekeluarga rumah makan Minang asli masih tetap mendukung pelestarian itu. Sejarah harus dengan fakta. Miswardi Caniago. Dengan kata-kata beliau itu mau kedua orang tuanya Tanjung atau Pasaribu kepengen namanya tetap ada di sini. Boleh namanya kita buat di sini. Bahkan nama bapak saya nggak masalah nggak ada di sini. Tapi nama Tanjung dan Pasaribu, kenapa mereka tak di sini? Apa sebabnya? Nanti saya akan tanyakan sama mak saya. Oke? Kenapa bapak saya bertahan di sini sampai akhir hayatnya? Teman-teman juga sudah menilai karena perbuatannya, sifat dan tingkah lakunya di sini itu baik. Teman-teman yang akan menilai. Ada satu lagi teman-teman. Saya membaca ini agak naik tensi saya teman-teman. Miswardi Caniago bersama Rian Kul. Salam bang, saya anak Pak Tanjung, rumah makan Minang asli. Nggak tahu rumah makan Minang mana ini. Pak Pasaribu sudah tua, tinggal di Pekanbaru. Nggak tahu Pekanbaru mana teman-teman. Masuk peta atau nggak tahu di mana dia. Jadi Pak Pasaribu sudah tua, tinggal di Pekanbaru. Pak Tanjung di Siantar, dekatnya Siantar, kok nggak kemari kan gitu. Dulu tempat ini direbut Pemda Simalungun hingga perkara pengadilan, tapi sayangnya kalah. Yang sangat disayangkan sekarang Pemda pun tidak mengurusnya dengan betul. Untung ada keluarga Manik. Terima kasih. Hingga sekarang ini hanya tinggal sejarah yang dilupakan, yang banyak orang tidak mengetahui. Masih logika teman-teman ya. Terus ada lagi Rian School ini, tetap dia juga. Ini Rian School, tetap dia juga. Apa yang mantap? Katanya nggak mantap. Orang tuaku yang pertama membuka tempat safari itu. Kemungkinan Tanjung atau Pasaribu ya teman-teman.
Monyetnya juga orang tuaku yang memasukin ke hutan ini. Maksudnya orang tuanya yang membawa buruk itu kemari. Kalau memang orang tuanya yang membawa buruk itu kemari, buruk yang mana kan itu? Monyet yang mana yang dibawanya? Jadi sayang dokumentarnya udah nggak ada lagi. Aku masih kecil saat itu. Cuma udah si Manik aja yang melanjutkan karena orang tuaku kecelakaan di tempat itu juga. Kecelakaan katanya di tempat itu, di tempat ini. Jadi buat orang tuaku aku salut padamu karena hasil jerih payahmu akhirnya semua orang tahu. Akhirnya semua orang yang merasakannya. Terima kasih buat 3 sekawan ini katanya. Dia nggak berpikir teman-teman. Mungkin otaknya nggak ada di badannya. Itu kalau ada di badannya bisa dia berpikir. Dengan kata-kata komentar beliau gitu. Seharusnya dia telepon saya. Dia komunikasi sama saya. Gitu. Jangan dia buat seperti itu. Kalau orang tua biarlah berlalu tentang orang tua. Jangan disangkut pautkannya ke anak gitu. Karena saya nggak terima. Kalau dia mau mengelola ini biar dia yang kelola. Saya serahkan dengan senang hati. Intinya, jangan satuannya turun ke jalan raya sebagai hama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada pengunjung naik kemari, jangan sempat ada yang pengunjung itu digigit atau diganggu satwa. Itu aja permintaannya. Jangan ada di jalan monyetnya lagi. Itu aja permintaannya. Kalau dia sanggup, dia kemari. Saya dengan senang hati keluar dari sini. Karena saya orang susah teman-teman. Saya nggak ada uang untuk perkara. Ngasih makan monyet aja kita susah teman-teman. Apalagi untuk perkara kan itu. Jadi teman-teman, boleh dibagikan buat teman-teman kita semua yang di luar sana biar tahu. Bila perlu beliau juga menonton. Bila perlu beliau langsung turun kemari. Biar kita bisa sharing cerita-cerita. Nanti komentarnya teman-teman saya akan baca. Mohon maaf bila nggak dibaca gitu. Boleh dibagi-bagikan teman-teman komentar live kita ini biar sampai sama dia live kita ini. Bila dia nggak terima langsung ngomong sama saya. Bila dia nggak terima langsung datang ke tempat ini. Karena rumah kita terbuka 24 jam teman-teman. Karena rumah kita nggak punya pintu, makanya terbuka 24 jam. Jadi teman-teman, kalau berharap dari pemerintah wassalam, mungkin nggak tahu lah itu sampai di mana angan-angannya. Tapi saya berharap buat teman-teman semua, teman-teman sudah ada, sudah hadir, sudah membantu dengan doa kepada saya supaya tempat ini tetap terlestari. Itu yang nyata teman-teman. Gitu. Kalau pemerintah nggak tahu lah itu masih sampai di mana. Kemungkinan belum nyampe sini atau kemungkinan lewat nggak tahu tentang tempat ini. Itu aja. Batin Juandi Siombing. Ini ada komentar Batin Juandi Siombing. Ngapain ditanggapin si Caniago Gadang Sarawak itu? Namonyo ja pengecuah si pendek katanya. Itu bukan masalah nggak ditanggapin bang. Sekarang masalahnya kita harus luruskan yang betul-betul lurus. Jangan ada neko-neko, jangan ada kiri kanan. Kalau lurus. Kalau perlu ada yang salah, dimaafkan. Gitu. Ada yang kira-kira nggak cocok, diluruskan. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya bukan mau supaya saya tetap di sini, bukan. Saya mau meluruskan supaya lurus. Apa yang salah harus salah, apa yang benar harus benar. Gitu. Karena teman-teman bisa menyaksikan, ini hutan teman-teman, ini hutan. Ini asli hutan, hutan lindung si Batu Loting, si Baganding, ya. Jadi di sini teman-teman, kami dulu tinggal di sana, di belakang sana lagi, di belakang rumah ini sana lagi. Kan itu. Bukan sembarangan orang tinggal di sini teman-teman. Apabila leluhur yang di sini tidak mengizinkan, tidak merestui tinggal di sini gitu. Bila ada orang datang kemari, tinggal kemari, berniat buruk, datang kemari, pengunjung aja niatnya datang buruk kemari, si monyet, si kera, si siamang itu nggak mau datang teman-teman. Mereka nggak mau datang, gitu.
gimana lagi si manusianya bertahan di sini gitu. Nah, jadi saya kebetulan nunggu si Amang juga teman-teman. Nah, penonton kita udah 1000-an. Jadi sekalian saya nunggu si Amangnya, kita boleh tanya-tanya buat mamak saya ya. Jadi sudah ada disediakan makanan. Kurang lebih makanannya ada roti juga, dibantu dari teman-teman kita. Nah, ini mamak saya, Ibu Hamidah, istri dari bapak saya almarhum Umar Manik. Ibu Hamidah, mamak saya ini orang Aceh, Muslim. Nah, bayangkan teman-teman, merantau kemari dari Aceh kemari, jumpa sama bapak saya. Nggak tahu itu gimana ceritanya. Tapi kita bahas ceritanya hari ini tentang tempat kita ini. Oke, nanti saya akan mulai bertanya-tanya sama mamak saya sendiri. Karena mamak saya ini cerita sama saya. Ya, saya ingat cerita beliau. Jadi kalau saya yang menceritakan buat teman-teman, nanti teman-teman bisa percaya atau nggak percaya gitu. Nah, lebih baik beliau yang langsung bercerita. Jadi, inilah mak, cerita lah mak. Karena udah banyak ini cerita-cerita, komentar-komentar yang nggak enak lah aku kedengar. Jadi lebih baiklah mamak yang cerita. Lebih baiklah mamak cerita gimana asal mulanya tempat ini terjadi. Karena ada 1000 orang yang menonton. Ceritalah mak. Iyalah sekarang inilah ceritakanlah apa itu. Aku gampangnya aku menangis. Nah tuh menangis kan? Ya aku hibah. Mas lagi suamiku meninggal. Nah, Udah itu. banyak deh. Ini Belum teman-teman. lagi setahun suamiku meninggal udah ada yang nggak enak didengar. Murah hibah hatiku. Karena cukup sakit aku di hutan ini. Perjuangkan anakku. Dulu bapak klien kerja di hotel Patra Jasa. Dia cuma sekolah kelas 3 SD. Dia cerita sama aku sama opungmu. Itulah cerita sama aku pada dia kelas 3 SD. Tahun bertahun dia kerja jadi satpam hotel Patra Jasa. Bergantilah yang tinggi sekolahnya. Dipecatlah dia dari hotel Patra Jasa. Tapi dia berpikir, sebelum aku dipecat, manalah aku mau beladang karena mamaku orang datang, bapakku orang datang dari Sipaganding. Berpikirlah dia kemana lah aku beladang, apalah untuk makan anakku 3, 4 sama yang abang dia ini 1. Dia ini lahirlah di hutan ini, si Rahman ini lahir di hutan ini. Habis itu marilah kami beladang sebelum dia dipecat. Ada kerasa 1 minggu dia mau dipecat, kemarilah kami beladang mencari hutan untuk tempat beladang. Tarik dirilah dia dari hotel Patra Jasa supaya jangan dia dipecat. Dikasih uang pasangan 300.000 dulu. Itulah kami bikinlah gubuk-gubuk kami di atas di puncak sana. Duit 300.000 itu kami belilah gedek, kami belilah papan, kami belilah seng-seng yang setengah pakai yang kami beli sama orang lain, orang di luar. Itulah kami bikinlah ladang sini. Kami tanamlah sini ada liman, daun sup, bawang pre, segala makanan yang tanam-tanaman muda. Itulah kami tanam di sini. Sesudah itu panenlah pertama panen, masih bisa lagi saya jual ke pasar ke Tigaraja. Hari Sabtu saya bawa lagi ke Tigaraja, kami jual. Jadi anak-anak sekolah, yang sekolah Timpari masih 3, kami bawalah ke pasar dijual. Habis itu pulang, saya tengoklah tanaman saya tadi dimakanlah sama monyet. Yang makannya ada yang separuh, di pokok diambil separuh. Buah pisang sama pohonnya dikoyak, dimakanin. Datanglah kata suamiku ini, besok hari Sabtu, belilah timek ya. Biar kita timek binatang itu. Jangan habis kayak gini. Ini bukan dia lapar, ini sifat dia dengki. Karena dia nggak makan sesuatu biji habis enggak. Apalagi namanya itu jelo. Kalau bahasa Batak namanya jelo. Itulah dimakannya separuh-separuh. Nggak bisa lagi kami jual karena udah rusak. Jadi belilah timek besok ya hari Sabtu. Bila kita timek monyet ini, katanya gitulah sama bapak orang ini. Dia bilang iyalah, kita beli. Pas tepat hari Sabtu ku belilah timek ini. Bawalah pulang ke kampung sama pisangnya. Inilah Pak, timek udah beli. Iyalah. Pas hari Sabtu nanti kita timek lah ini katanya. Pas saya ambil sayur, butik sayur, saya pergilah ke pasar jual di timek bapak orang inilah. Tinggal lah ini. Kalau hari Sabtu ini tinggal ini, gak ada orang di sini karena anak sekolah.
tinggal dimakanlah pisang tadi, makanlah celok tadi, semua sayur-sayur dikopek-kopek, dibuang-buang. Kalau bapak suami saya bilang ini sifatnya dengki, karena dia nggak dimakan habis, kata gitu. Udah kami racun, sempatlah kami meracun 2 kali. Kami racun. Saya sendiri yang beli timek dari Tiga Raja, diracun. Apalah katanya? Tak usah itu kau racun. Kau yang datang ke tempatnya. Bapak mimpi. Mimpilah suami saya ini tadi. Mimpi suami saya ini jangan kau racun. Kau yang datang ke tempatnya ini. Kau piaralah dia, kau kasihlah dimakan. Katanya. Nampaklah nanti namamu, katanya. Jadi maaf cakap suami saya dulu ada mesin togel. Tahun berapa itu saya nggak tahu lah mesin togel itu. Jadi barangkali dari situlah kita dapat nama, kata suami saya ini tadi. Sudah itu dibelinya lah togel. Nggak dapatlah togel tadi, dibikinnya 2-3 monyet. Itulah di situ dibikinnya 2-3 monyet, taman monyet dibikin di dinding sana. Udah itu nggak dapat togel portas tadi. Apa ini? Besok hari Sabtu depan tetap juga kayak gitu. Butuh turutlah bapak orang ini tadi mimpi, jangan kau racun, kau piara. Dilaranglah jangan kau racun. Mimpi dia orang tua lah turun dari gunung sana, pakai kayak sejadah dia pakai baju apa itu orang Batak, adat Batak itulah. Apa namanya itu? Tali-tali yang di apa itu? Di kepalanya itu pakai baju jubah. Itulah katanya turunlah dari dulu, dikasih tahu lah. Janganlah itu kau racun, kau kasih makan. Kau datang ke tempatnya, bukan dia yang datang, kalian yang datang ke tempatnya. Sama suami saya yang tadi. Nah, lama-lama itulah kami kasihlah makan. Kalau pergi saya ke pasar, saya beli lah pisang-pisang yang nggak dipakai, saya kasihlah. Jadi pendek-pendek cerita, kami dulu di sini lagi menjual sayur, menjual kayu. Kayu ini yang masak-masak kami ambil, kami jual ke pasar. Saya jual lah ke pasar, dia ikat-ikatlah segini. Dulu kok nggak salah saya, 300 perak lah 1 ikat. Kayu tadi saya jual ke pasar. Di dalam itu saya ke pasar, adalah orang marga Tanjung katanya sama Pasar Ibu. Nembak burung di batu lubang jembatan sana. Jadi saya pakai baju kopri. Baju kopri ini dari suami saya kerja di hotel. Saya pakailah baju kopri ini. Oh bu, katanya. Ibu dari mana? Dari ngambil kayu. Kayu ini untuk apa? Saya jual pak dari ke perapat. Saya bilang. Jadi datang kata dia, saya pernah ke perapat bu, katanya. Jadi isi tanda lah kami situ. Saya salaman lah kami. Si Tanjung Pasar Ibu. Jadi itu dari itulah pak datanglah dia berkunjung ke tempat kita ini. Datang berkunjung di tempat kita ini menembak burung. Karena mimpi tadi bapak orang ini tadi jangan dibunuh, jangan ditembak, jangan diapa. Mimpi dilaranglah si Tanjung ini. Dilarang si Tanjung ini jangan kalian menembak burung abang. Jangan kalian ngapain di sini. Kami tinggal di sini. Itulah sumber orang itu masuk kemari. Itulah dasarnya orang itu datang kemari. Jadi kalau masalah monyet itu mak? Kok salah monyet itu adalah dulu monyet dia di piaranya namanya si Keloduk. Memang ada namanya si Keloduk. Dibawanya lah kemari. Diikat dia lah di sini dulu ada pokok kayu besar, itu sudah tumbang ke situ. Itulah diikatnya. Jadi pas abang kau pulang Silomo dari sekolah, kelas 1 SMP. Dia orang itu makan di sini. Dari mana itu dari sini dulu makan itu. Makan dia, ada sisa makanannya dikasih. Nah, Lomo, Amang, kasih dulu ini sama monyet kita, katanya. Datang Silomo dikasih. Udah dikasih sama Silomo, digigit dia lah tangan Silomo di sini sampai heting, sampai habis ini tangannya digigit monyet. Monyet si Keloduk itu menggigit dia. Itulah, dibawa dia pun monyet kemari. Dapat celakanya anakku dibikin monyetnya itu. Itulah dibilang monyet dia. Jadi sekarang anaknya lah menuntut. Itu adalah saya bilang Pak, Ibu, adik-adik. Belum lagi setahun suami saya meninggal. Udah tidak saya dengar. Sakit rupanya ya Bu ya. Yang kita membalu ini tuh bah. Kayak ginilah penderitaan manusia yang membalu rupanya ya. Perempuan yang membalu. Nah, jadi kayak gini lagi mak. Mama jangan nangis. Mama dulu pernah cerita. Disuruh si Tanjung sama si Saribu itu motong kopi. Untuk apa? Itulah kopi yang kita tanam. Karena tanam kopi di sini. Kopi kita tanam. Sebelum mereka datang pun kita 1 minggu udah dapat kita 3 kaleng hasil panen kopi. Kopi Robusta namanya kopi itu. Ini semua ini hutan ini kami tanam dulu ini sampai ke sana, sampai lewat pipa itu ada pipa di atas, lewat pipa. Kami tanam kopi. Rupanya ditebang seluruhnya lah suami saya tadi. Suami saya bodoh. Karena saya bilang bodoh. Kok tebangnya kopi mau dia.
kau tebang adek kopi itu sepelempap dari tanah, katanya bilangnya. Jadi saya bilang, kenapa Pak kau tebang kopi itu? Entahlah, dibilang abang itu tebang, ya kita tebang lah. Gak usah ditebang Pak, ini kan kita yang nanamnya, kok ditebang? Gitu. Entahlah, kalau suruh tebang, tebanglah. Rupanya itulah ditebang dia, jangan ada bukti kami duluan di sini. Udah itu perkara lah kami diurus dia waktu Sijabanten. Bupati Sijabanten diurus dia SK dari Bupati Sijabanten. Diusirlah kita dari sini karena sudah ditebang kopi tak ada bukti. Rumah kita diruntuh di atas. Bawanya Satpol PP. Diruntuh katanya nggak ada izin MB. Pakai izin MB Pak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, rumah di hutan, kayunya pun tiangnya pun kayu, dindingnya topas, sama anak kayu, nggak ada izin MB. Itulah diruntuhlah rumah kita itu. Pindahlah kita dulu di sini dulu ada warung-warung kita untuk jual minum-minuman. Disitulah kami bersempit, anak-anak pulang ke kampung, yang bisa sekolah pulang ke kampung tempat punya. Kami lah sini sama anak-anak saya yang kecil, dua itu anak saya kecil. Satulah si Rahman, satulah si Abdullah. Itulah kawan kami tinggal di sini. Yang besar, yang tiga pulang ke kampung. Itulah perkara, nah lupa soal itulah dibilang dia udah dipintanya SK sama Bupati Sijabanten, dikasih si Bupati Sijabanten surat tadi SK tadi, diusirlah kita di sini. Katanya kita menggarap tanah negara. Menggarap tanah negara. Nah, habis itu Pak, di sini datanglah Pak Nata Bank BCA. Pernah masuk di koran, masuk di majalah, masuk di mana-mana di Timpari, dibilangkan Umar Manik menggarap. Jadi habis itu datanglah Pak Nata Bank BCA, datang kemari Pak, udah tua itu, datang kemari. Yang di Medan. Di Medan itu Pak Nata itu. Sekarang nggak tahu saya masih hidup atau enggak. Itulah mengurus Pak, diuruslah itu sampailah ke Jakarta, diurus sampai jatuh ke Jakarta. Sampai ditandingkan sebelum diurus itu Pak, ditandingkan di sini. Dibawa camat, polisi, Kuramil ditanding kalian di sini Pak. Bahwa kalau memang si Manik punya bodat, si Manik yang manggil. Kalau si Tanjung yang punya bodat panggil. Ditandinglah itu yang 3 orang itu Pak. Pertama si Pasar Ibu. Mana si Pasar Ibu? Saya. Sekarang saya mohon sama kau panggil monyet itu. Dikasih waktu, kok gak salah saya itu 15 menit. Dikasih waktu, dipanggillah sama si Tanjung. Sampailah waktu 15 menit, monyet tidak turun. Habis itu dipinggirkan si Tanjung, dipanggillah si Pasar Ibu. Pasar Ibu, kau bilang kau yang punya monyet, panggillah. Kata si Camat, datang si Camat dipanggil. Dipanggil dia si Pasar Ibu sama monyet 15 menit, kasih waktu, dipanggil tidak datang, dikeluarkan. Pinggir kau. Si Tanjung disuruh manggil rupanya nggak datang monyetnya. Nggak datang, dua-dua nggak datang. Sama si Pasar Ibu. Sama si Pasar Ibu. Datanglah si Umar Manik. Panggil mana Pak Umar Manik? Saya Pak. Panggil monyet. Kalau memang kau yang ngapainnya, dia datang. Dipanggil 10 menit, dipanggil Umar Manik, monyet datang. Itulah Pak, dipanjangkan orang inilah perkara terus. Yang membantu kami tadi Bank BCA lah, Pak Nata Bank BCA. Itu yang bantu kami sampai ke Jakarta, sampai ke pusat Pak. Itulah dibikin mereka. Jadi sekarang udah meninggal suami saya, udah hampir 1 tahun, tanggal 29 bulan ini, bulan 7 ini bulan 7 ya? Iya, bulan 7 Pak meninggal. Bulan 7, tanggal 29 dia 1 tahun. Udah datang orang menuntut bahwa bapak dia yang buka ini. Jadi itulah yang tahu saya ya, itulah yang tahu saya. Ada lagi Pak, di tatonya, balik kanan apa balik kiri itu ya? Balik kiri ya? tentang ular. Nanti aku yang cerita. Tato dia di tangannya, saya bilang, Pak, kita orang muslim nggak bisa ditaruh tato. Nanti kalau kita disemayangkan, kita meninggal, nggak masuk nanti harus semayang itu karena tato, saya bilang. Jadi apalah dibilang dia? Udahlah, nggak usahlah sampai situ kau baca. Kalau memang Allah itu tahu, memang kita nggak bisa masuk harus sembahyang karena tato ini, terserah. Tinggal lagi saya bikin ini, supaya anak cucu saya nanti tahu ini tato ini saya bikin. Kalau saya bikin tulis di kertas, itu hilang. Dan rumah kita nanti dia dia hilang, terbakar, katanya gitu. Di tato dia apalah? Ini sarang tikus. Tikus membuat sarang, tapi masuk ular.
ular menempatinya. Inilah maksud dia. Ya. Saya dulu nggak tahu lah kayak gitu maksud dia, Pak. Udah, biar aku lanjutkan Mak ya. Jadi teman-teman masalah ular, jadi di mana-mana kita nggak tahu ya bahwa ular itu bisa membuat lubang. Kan kita nggak tahu itu. Nah, di mana-mana pun ular itu tidak bisa membuat lubang. Jadi di tato bapak saya itu, beliau juga sempat cerita sama saya, kita lah tikus itu, kami gitu. Masuklah ular. Ular itulah yang sekarang lah yang lawan bapak saya perkara dulu, si Tanjung dan si Pasaribu. Mereka lah ularnya. Nah, jadi mereka masuk ke dalam lubang itulah tempat ini. Kami dimakan, bapak saya dan kami ini diusir dari sini bulat-bulat dengan perkara. Nah, setelah itu mereka tinggal di sini. Awal mulanya mereka baik gitu, tapi pada akhirnya mereka niatnya buruk, makanya mereka terbuang dari sini. Gitu teman-teman. Jadi mama saya bukan mengada-ngada, itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang telah terjadi untuk beliau, apa yang terjadi untuk kami di sini. Kami bukan orang kaya teman-teman, kami bukan orang berada. Kami sukarela, tanpa disuruh kami tinggal di sini. Kami kemauan kami sendiri, karena kami niatnya untuk melestarikan, tidak lebih dari situ. Kami di sini bukan untuk mencari kekayaan, biarlah nama setinggi langit. Yang penting kita dikenal dengan kebaikan gitu. Kalau kita punya rumah setinggi langit, tapi kita tidak ada mengenal kita, kekayaan kita banyak, tapi kita tidak bisa berbagi, sama aja percuma gitu. Oke, jadi bisalah, bolehlah teman-teman sendiri yang akan menilai penjelasan yang singkat tadi dari mama saya. Karena bapak saya sudah tenang di alam sana, beliau tidak bisa lagi ditanya asal mulanya tempat ini. Kalau masih sehat kian, saya akan tanyakan langsung sama beliau, biar beliau ceritakan tentang tato yang ada di tubuhnya gitu. Semua tubuhnya itu bertato, tato tentang kenangan tempat ini. Akhirnya beliau bawa sampai mati. Jadi mama saya inilah yang sisa. Jangankan orang lain, jangankan musuh-musuh bapak saya yang dulu, sekarang sudah mulai muncul satu persatu. Jadi mama saya inilah yang tinggal, yang tahu tentang tempat ini. Apalah daya kami kalau diajak perkara teman-teman. Kami orang tak punya, kami orang susah. Nah, buat pakan satwa aja, kami sulit untuk mencari. Gimana lagi untuk biaya perkara gitu. Nah, jadi teman-teman, boleh teman-teman menilai sendiri gimana. Nah, jadi kalau saya pribadi sudah mengatakan tadi, kalau namun saya mau diusir, keluarga saya mau diusir dari sini, oke, silakan. Saya bukan menantang. Nah, jadi kalau mereka datang kemari mau mengusir saya dari sini, keluarga saya dari sini, oke, silakan datang. Intinya, satwa jangan ada di jalan raya, jangan jadi hama, jangan mengganggu masyarakat dan pemukiman. Yang kedua, bila ada pengunjung naik ke tempat ini, jangan sampai satwa itu menggigit pengunjung, karena saya berniat di sini pengunjung itu bersahabat dengan satwa. Nah, itu kalau mereka bisa menangani yang dua hal itu, saya keluar. Tidak masalah. Saya bukan di sini pun saya bisa hidup, saya bisa mencari nafkah. Saya di sini bukan untuk mencari nafkah. Saya di sini untuk melestarikan. Saya di sini bukan untuk mencari kekayaan, teman-teman. Yang tidak tahu, mama saya buka HP buat live seperti ini. Nah, supaya bisa mama saya yang live sendiri, karena tidak bisa. Makanya saya bisa live, saya buat live tentang tempat ini supaya teman-teman semua tahu. Jadi saya akan coba panggil lagi teman-teman. Boleh diikutin, boleh dibagi-bagikan lagi supaya semakin banyak yang tahu. Bahkan yang muncungnya tadi bercerita tentang tempat ini, mereka yang buat, biar mereka dengar cerita itu tadi, biar mereka buka, tonton, lihat sendiri gitu. Jadi teman-teman, si Nelly itu siamang, ibu gitu. Nah, jadi ada satu hal lagi yang lebih lucunya teman-teman. Saya akan tanyakan tentang sejarah si Nelly sama mama saya ini. Si Nelly itu dulu pernah menggigit mama saya. Oke, kita akan tanyakan. Kenapa mama digigit si Nelly dulu, Mak?
nggak tahu cuman mana saya bilang ya. Dulu ada marga manik dari perdagang dari keresahan. Terus itulah saya menanyakan kenapa segitu baiknya Suneli sama saya, dan saya juga baik sama Suneli. Kenapa bisa saya digigit? Bukan digigit aja, dikejar ini sekeliling rumah, mana yang ada lubang supaya bisa dia masuk untuk mengambil saya. Matanya merah, giginya digigit-gigit, dikunyah-kunyah giginya. Dipikirlah saya ke perdagangan. Itu termasuk anak lah itu di perdagangan sana, marga manik lah. Jadi saya tanya lah, oh Amang, Suneli kita jahat sama saya, kenapa itu? Saya bilang. Jadi dalam marga manik ini yang bilang, oh Nang Uda, itu udah dikasih minum sama, ada orang itu ngasih minum sama dia supaya dia benci sama Nang Uda. Selama hari ini kan gak kayak gitu Nang Uda. Iya memang gak, dia bilang. Kalau dia pernah juga saya digigit, tapi itu sebelum terjadi itu saya mbak kopi dari sana, dari atas saya mbak kopi pakai cangkir besar bertutup itu kopi panas. Jadi bapak orang ini di sini duduk, jadi dia minta kopi. Saya bawa lah kopi tadi berjalan. Dia suka minum kopi itu Pak, minum kopi, dipegang lah tangan saya begini. Takut saya ditumpahkan sama kena air panas, kopi panas sama di badannya, saya pegang lah begini. Jadi saya angkatlah tinggi atas. Di tangan saya tadi digigit lah di sini, sampai sekarang ada bekasnya. Jadi abis itu, itulah yang dibikinnya, ditengok si pasar ibu ini tadi lah saya digigit si Amang. Ada seminggu akan datang lagi, itulah dibikinnya sama saya. Dibikinnya sama saya sampai ada lubang kopek kecil-kecil di kopeknya supaya dia mengambil saya di dalam rumah. Itu supaya apa itu Pak? Supaya saya tidak bisa ke lapangan, supaya saya tidak bisa mengurus binatang-binatang ini lagi. Itulah dibikin Tanjung sama si pasar ibu sama saya. Itu dugaan saya sendiri karena nyata. Selama hari ini tidak pernah pakai gitu. Datang tiba-tiba. Nah, digigitnya saya, dikejar. Mandi pun saya Pak, mama cakap mandi, dihintip, dikejar. Oke teman-teman. Jadi kalau masalah sangkut paut, masalah cerita ke situ, saya orang Batak. Darah saya darah Batak, walaupun saya lahir dari orang Aceh. Tapi saya asal mulanya dari bapak saya asli orang Batak. Saya orangnya temperamennya tinggi teman-teman. Saya tidak mau keluarga saya disakiti, siapapun tidak mau keluarganya disakiti. Saya berpikir, apakah bila saya salah, sudah salah ya, apakah saya sudah berbuat baik selama hidup saya, apakah bapak saya sudah berbuat baik selama hidupnya. Saya coba tanam kebaikan, bukan untuk saya, berharap untuk anak dan cucu saya yang akan menuai kebaikan saya gitu. Tapi apa yang terjadi gitu? Bapak saya menanam kebaikan, bapak saya berbuat kebaikan. Waktu bapak saya meninggal teman-teman, si Amang ini bersuara, ya, satwa ini bersuara menyatakan bahwa bapak saya sudah tidak ada gitu. Ya, walaupun beliau sudah tidak ada gitu di dunia ini, walaupun bapak saya sudah tidak ada di dunia ini, tapi saya masih percaya bahwa dia ada di hati saya, yang mendukung saya, yang memberi saya semangat. Talenta beliau itu turun sama saya, supaya saya melanjutkan perjuangannya yang dulu telah berhenti gitu. Jadi saya itu intinya niatnya untuk berbuat baik di sini. Jadi sebenarnya teman-teman, saya tertawa tapi dalam hati saya sedih, meleleh teman-teman. Dengan naiknya nama tempat ini di media sosial, semua orang nampak muncul teman-teman. Musuh ayah saya, musuh bapak saya muncul sekarang. Kalau saya berpikir, pemikiran saya ya, kalau bapak saya dengan bapak dia bermusuhan, itu cukup sebatas mereka. Jangan sampai ke anaknya gitu. Biarlah mereka yang bermusuhan, kalau anaknya jadi sahabat gitu, berteman gitu. Itulah menurut saya teman-teman. Tapi kalau mereka nggak tahu lah, mereka kepengen nama orang tuanya ada tetap di sini. Tapi mereka nggak tahu perbuatan orang tuanya seperti apa dulu di sini kan itu.
Saya mau namanya tetap ada di sini. Bahkan saya tidak akan menghapus. Dulu di situ bapak saya di Batu itu, dulu bapak saya buat nama mereka bertiga di situ. Mama saya bilang hapus, saya bilang tidak, jangan dihapus, supaya dunia tahu asal mulanya tempat ini seperti apa. Mereka terbuang dari sini karena apa gitu. Jadi saya bukan menantang mereka, saya bukan mengajak ribut mereka, saya mau mengajak damai, gitu. Karena buat apa kita permasalahkan satu tempat yang bukan tanah kita? Buat apa kita permasalahkan satu tempat yang bukan milik kita? Ini milik kehutanan, teman-teman. Ini kehutanan punya. Saya cuma menumpang di sini, gitu. Jadi kalau saya berdebat dengan dia, saya menang. Kehutanan tidak terima dengan saya diusir dari sini. Saya mau bilang apa? Lebih baik kita pasrah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Gitu, teman-teman. Saya bukan takut sama mereka, bahkan mereka tidak takut sama saya. Intinya kita berbuat kebaikan lah, teman-teman. Karena dunia ini sudah tua. Saya bukan ceramah, teman-teman, nyatanya sudah seperti itu. Segala hal sudah terjadi di dunia ini, yang mistis segala macam sudah terjadi. Kita tinggal tunggu hari hanya. Kalau seperti ini, saya pokoknya intinya niatnya untuk melestarikan, tidak lebih dari situ. Saya niatnya untuk melestarikan, memanggil supaya jangan di jalan raya, panggil jangan di jalan, jangan tabrakin mobil, itu niatnya, nggak ada lebih dari situ. Terjadi pun tempat ini sebagai tempat wisata kita buat, supaya membantu destinasi wisata yang ada di Danau Toba, supaya pengunjung datang ke Danau Toba ini, entah siapapun datang ke Danau Toba ini, supaya mereka tidak bosan hanya melihat Danau Toba. Bisa mereka datang kemari, tempat-tempat wisata di kawasan Danau Toba, itu nggak lebih. Kalau dibilang untuk mencari kekayaan dari sini, kekayaan apa mau dicari? Tamu pun jarang kemari, walaupun sering tamu kemari, ya otomatis memikirkan pakan monyet juga. Bukan hanya untuk memikirkan perut sendiri, teman-teman. Pakan monyet pun dipikirkan juga. Itu. Jadi jangan pernah ada teman-teman yang berkomentar tidak enak tentang kami. Bila ada, tolong langsung hubungin nomorku tertera itu di Facebook, bahkan di komentar. Dihubungin langsung saya bila mereka tidak suka dengan saya, dengan kegiatan saya, hubungin saya langsung, gitu. Hubungin saya langsung, datang langsung kemari bila mereka tidak suka dengan kami, dengan kegiatan kami ini. Jangan melalui media sosial, nggak enak semua orang tahu, gitu. Kalau semua orang tahu keburukan dia yang malu. Karena kami di sini perasaan kami tidak ada yang kami buat keburukan, gitu, teman-teman. Jadi dengan naiknya nama tempat ini ke media sosial, semua orang tahu. Semua orang tuh berpikiran, ada yang bilang mereka dululah di sini, apalah segala macam. Udah terserahlah, pening kepala mikirnya. Naik darah tinggi. Yang penting kita panggil aja satuannya lagi, oke? Yang berlalu biarlah berlalu. Kalau memang nggak sur dia, datang dia kemari ngomong sama saya. Kalau mau saya diusir dari sini, biar diusir, biar mereka yang kelola ini. Tapi intinya satwa aman dengan pengunjung. Oke, kita akan panggil satuannya lagi. Jadi huru har, aku mendoakanmu terbaik walaupun suku apa. Kalau sama saya pribadi, mau suku apapun, agama apapun, kita tetap ciptaan Tuhan. Ya teman-teman. Jadi ada lagi Bernate si Matupang, semangat Gebu. Terima kasih. Jadi teman-teman, penonton kita sudah sampai 2141 yang menonton. Jadi saya harap tayangan ini sampai kepada beliau, kepada abang itu. Bang, saya mohon maaf. Saya bukan menjelek-jelekkan abang, bukan untuk menantang abang. Saya mohon maaf bang. Umur saya lebih muda, umur abang lebih tua. Tapi bang, kalau bisa, abang langsung hubungi saya segera. Abang langsung datang segera. Biarlah, yang dulu biarlah berlalu. Kita jalani hidup kita sekarang. Saya bukan menantang abang, mohon maaf. Tapi saya tidak enak dengan kata-kata abang yang di media sosial.
gitu Bang. Jadi ya saya akui salah, saya temperamennya tinggi. Tapi kalau boleh Bang, itu awal mulanya dengan komentar Abang yang bilang tentang tempat ini gitu. Saya bukan nggak mengakui keberadaan orang tua Abang dulu sini, bukan. Saya mengakui ada gitu. Tapi bukan saya nggak mau, bukan nggak mau saya bilang ada di sini, bukan. Nanti kalau saya bilang pasti orang bertanya di mana sekarang keberadaan mereka kan gitu. Nah, nanti kalau saya ceritakan otomatis orang Abang malu juga. Nah, jadi saya bukan untuk mempermalukan Bang, saya mau meluruskan aja gitu. Karena ini Bang, ini bukan milik saya pribadi, saya di sini menumpang ya. Ini bukan milik saya pribadi, saya di sini menumpang. Karena yang tidak ada lagi yang meneruskan. Nah, karena nggak ada lagi yang meneruskan tempat ini selama ayah saya sakit sampai meninggal, makanya saya mau meneruskan, saya mau melanjutkan tempat ini gitu teman-teman. Nah, jadi ada komentar Intan Banjarnahor nunggah habis 3 giga paketmu hubah lalap dang mulup si Nelly do Siti Sony. Oke teman-teman, kan gini, mohon maaf lah. Nah, karena kan yang kita panggil itu dari satwa, dari hutan langsung gitu. Jadi saya minta di sini atas kesabarannya teman-temanku. Bila teman-teman pun datang berkunjung kemari, mereka tetap kita panggil harus datang kemari dari hutannya kita panggil. Nah, beruk dan kera itu kita panggil dari jalan raya. Bukan kita panggil yang ada di sini, yang terkurung di sini kita lepas. Mereka kita panggil yang liar kemari gitu. Nah, yang liar dengan kata siamang, beruk dan kera itu di jalan raya, siamangnya tetap di hutan. Jadi walaupun teman-teman datang kemari, kita tetap menunggu. Karena yang kita tunggu itu dari hutan. Nah, kalau boleh cepat teman-teman, kita sediakan Grab nanti biar mereka cepat. Kalau dipanggil nanti kita kasih handphone satu ekor. Kita tidak perlu tanduk lagi, kita akan telepon di mana posisi, cepat meluncur gitu. Oke, jadi ada tadi komentar juga dari Bung Lubis si Dumpuan. Assalamualaikum adikku. Waalaikumsalam Babuda. Salam dengan samudar horas. Gugur mudarhu dison. PBG cari tanah nang udai. Salam sian Batam. Samalah. Aku pun gugurnya mudarku. Udah, jadi cuma lah. Dibawa happy aja, dicuekin aja lah jadinya. Mungkin masih sampai segitu pengetahuan dia. Intinya kita luruskan di live kita ini, itu aja. Aduh be, nggak habis pakai 3 giga. Pada ima kamu udang marna mulup kamu. Andol partian, motivasi le, sangat bagus mau bersengaja dengan alam, melestarikan alam. Saya dukung. Motivasi le, siap mendukung le. Makasih banyak, keren. Margrab sini le. Oke. Jadi Palangkaraya hadir. Oke, di pernah kesana karena banyak monyetnya. Manik Raja, Oras, bikin malu aja itu dengan tubuh kita. Memang iya. Areal ini kalau tidak salah masih hutan lindung milik negara kok. Iya, memang iya. Ya, kita akan panggil lagi ya teman-teman. Mohon sabar karena dari bawah sudah datang jenis beruk. Mereka dari jalan. Tapi bu. Jadi di sini teman-teman, saya tidak berani pungut biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bila pengunjung datang kemari, hanya kita partisipasi kotak donasi gitu. Nah, seikhlasnya. Mau dimasukin 1.000 perak tidak masalah, yang penting mereka ikhlas gitu. Jadi kalau makanan ada kita siapkan berupa pisang atau kacang. Jadi bawa sendiri pun nggak masalah teman-teman. Yang penting jangan beri makan di jalan satwanya. Jadi saya mohon jangan beri satwa makan di jalan, nanti bisa dilindas mobil. Jadi siamangnya kemungkinan bentar lagi akan sampai. Karena teman-teman sudah banyak yang melihat, menonton sekarang, nanti takutnya kecewa gitu. Tapi sehari-harinya ya seperti ini teman-teman. Satwanya itu sulit kita panggil, karena apa? Pakannya kita tidak mencukupi. Karena pakannya kita kurang memadai gitu. Ya, tapi intinya kita beri, jangan sampai kenyang. Yang penting
supaya mereka kembali lagi ke hutan, ke tempat alaminya gitu. Jadi tapi bro, Sun, saya padul hudul hore pesiate, ngani ko radang marna mulut pate. Tapi, mana domar poros suara bu. Tapi, Sun, tapi Sun, roham tapi. Jadi teman-teman, karena kondisinya ini dari jalan raya, monyet-monyet kita ini, buruk-buruknya ini, walaupun mereka dikasih makan buah yang enak atau tidak enak dikasih di jalan raya, mereka kita panggil kemari, kita kasih cuman jagung, mereka tetap kemari, memilih kemari gitu. Karena walaupun jagung itu akan tiap hari. Jadi kalau makanan di jalan raya itu belum tentu tiap hari dapat dinikmati mereka. Tapi bu, jadi mama saya juga bisa panggil teman-teman, tapi karena sudah tua tidak bisa tiup trompet, hanya bisa memanggil lah gitu. Apalah tenaganya hanya bersuara teriak-teriak gitu, karena hutannya masih luas. Jadi mama saya inilah yang membuka tempat ini. Dulu ini lahan masyarakat teman-teman untuk bertani gitu. Ini lahan masyarakat. Jadi mama sama ayah saya di sini dulu bertani lah awal mulanya. Jadi tadi kurang lebih sudah diceritakan mama saya, orang tua saya, gitu. Jadi seperti biasanya teman-teman, bukan cuma satwa, kami di sini juga melestarikan hutannya agar tetap terjaga gitu. Karena dengan pohon setinggi ini kita butuh untuk berpuluh-puluh tahun untuk agar tetap segini, agar tetap besar seperti ini gitu. Jadi kalau kita tebang teman-teman, tidak bakalan tumbuh sebesar ini gitu. Jadi saya niatnya di sini untuk melestarikan karena mereka perlu juga untuk hidup. Jalan dengan. Jadi teman-teman, kalau di jalan raya, pengguna lalu lintas itu mereka menghibur dirinya dengan memberi makan si kera atau si buruk di jalan raya, tapi mereka tidak memikirkan risikonya, apa yang akan terjadi dengan si satwa itu gitu. Kalau saya pribadi teman-teman, saya juga merasa kasihan, merasa iba dengan keadaan mereka di jalan raya, tapi apa daya teman-teman gitu. Nanti kalau kita kasih mereka makin terbiasa. Jadi saya kalau panggil kemari teman-teman, saya harap mereka terbiasanya di sini, bukan di jalan raya gitu. Gitu teman-teman. Jadi saya berharap di sini gitu. Bukan si puntung ini mak, si berandal ini. Ngapain mak panggil si puntung? Ngapain mak panggil si puntung? Nanti berantem sama si berandal, sama si Tison. Jadi buat teman-teman yang komentarnya banyak ya teman-teman yang masuk, mohon maaf bila tidak terbaca semua. Yi Arianto, saya penasaran, saya tertarik dengan komentarnya. Bangsa ini termaksud dunia ini butuh orang-orang yang rela menjaga alam ini. Terima kasih. Kita semua menjaga alam ini teman-teman, tapi sebagian tidak menyadari gitu. Kita semua menjaga, tapi sebagian ada yang tidak menyadari gitu. Intan Rossi, Bang, kalau kita bawa bibit pohon buah-buahan untuk ditanam di sekitar hutan, mungkin juga bagus, Bang. Apalagi sekarang ini kan mangga atau jambu air kan cepat berbuah, Bang. Ya, terima kasih banyak idenya Intan Rossi, terima kasih banyak. Ini dulu saya tanam teman-teman, jambu bol. Ini saya perdekat jambu bol, saya tanam ini. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Ini yang dekat teman-teman yang bisa kita lihat setiap hari.
Di sana juga ada jambu. Jangankan dia untuk berbuah teman-teman. Untuk berbunga dia pun sulit karena sudah diambil gitu. Jadi di atas juga sudah kami tanam dengan BP2LH Noli, buah, tanaman buah gitu, yang umurnya singkat langsung cepat berbuah gitu. Tapi tetap mereka kalau melihat tumbuhan baru, tanaman baru, mereka akan merusak gitu. Kami bukan berusaha, kami berusaha. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mau menanam di sini. Apapun buah pakan di sini saya tidak mau menanam. Saya lebih baik menanam di tanah mertua saya atau di tanah siapapun itu. Jadi nanti setelah berbuah dari sana dibawa kemari. Karena dengan pastinya bisa berbuah, tidak ada yang mengganggu. Jadi ada juga Paul Silaban. Live dari halaman aja le, biar dapat untung. Boleh nambah-nambah beli makan satwa si Nelly. Ya, terima kasih le. Saya juga punya channel YouTube karena kurang pandai ya teman-teman ngambil gambarnya ya segitu aja dulu. Boleh dibantu dari situ aja. Nama YouTube saya Deti Manik Raja. Itu channel YouTube saya. Jadi boleh di like atau di subscriber untuk membantu pakan mereka gitu. Soban, jalan dengan. Takut dia tuh mak. Jadi ini kelompok si Tyson teman-teman. Si Tysonnya ada dia ke bawah. Jadi saya lagi menunggu si Amang, Imbo. Jadi teman-teman, jadi teman-teman, kalau si Amang ini, dia ini dari hutan teman-teman. Dia ini dari hutan, kita panggil kemari. Bukan seperti Bruk ya. Kalau Bruk dia dari jalan raya kita panggil agar tidak jadi hama, makanya kita panggil kemari gitu. Jadi harapannya teman-teman, kalau si Amang ya, kalau live seperti ini kita susah untuk menunggu karena sebelum-sebelumnya kalau saya live manggil si Amang, saya taksir dulu kira-kira dia mau nyampai baru saya live gitu supaya tidak terlalu lama nunggu. Biar kebagian dan hemat makanan, dipotong-potong pisangnya. Iya, David si Tanggang, betul itu le. Tapi kalau yang kuatnya belum kenyang, kalau kita potong-potong makannya, toh dia juga yang makan karena dikejar sana dan sini. Jadi kalau saya memberi makan seperti si Tyson, saya akan langsung kasih sisir. Di waktu dia makan yang sisir, saya sudah punya kesempatan lempar sana lempar sini gitu. Karena dia fokus ke yang di tangannya gitu, pisang sisir itu. Jadi kalau kan dia yang kuat, jadi kalau kita kasih satu ke sini satu ke sana, nanti tetap dia mengejar gitu. Lebih baik langsung kasih satu sisir sama si bos. Jadi kemungkinan live kita ini sudah terlalu lama teman-teman, dan juga dari jalan sudah datang. Yosep Tubuni berusaha lagi. Baru doa tison budat. Mantap jiwa mulaiku. Terima kasih le.
Chandra Stephen Silagan, Satabi Jole, agak melenceng dang na rasis auda. Nama mualaf do tulang nihinan, manang keluarga besar ni halak tulang hinan nya muslim. Molo omak do muslim. Au muslim, bapak tong mualaf do. Gitu. Jadi namanya tua mak detong. Jitpan sudah bisa dapat bantuan dari pemerintah. Semoga dapat perhatian dari negara. Hebat lebah, sangat bermanfaat sekali live layak seperti ini agar dapat membantu pengetahuan alam dan satwa untuk warga Indonesia. Jadi buat teman-teman semua, mayoritas sebagian dari kita yang menyaksikan ini, banyak yang punya lahan, banyak yang bertani gitu. Jadi banyak yang bermusuhan dengan satwa berupa kera atau buruk yang masuk ke lahan masyarakat. Jadi kadang karena ladangnya diganggu, ladangnya diganggu sama monyetnya. Jadi mereka si punya ladang sama si satwa jadi bermusuhan, ya ditembakin lah gitu. Kalau boleh jangan dibunuh teman-teman. Kalau boleh tanamannya ditambahin di sekitaran tanamannya gitu, seperti pagar itu ditanamin tanaman buah teman-teman, supaya mereka sebelum masuk ke lahan kita yang kita tanam, mereka sudah makani yang kita tanam itu tadi gitu. Jadi mereka tidak masuk ke lahan itu, sudah memakani yang ada di pinggiran teman-teman. Itulah ide dari saya, karena mereka mencari makan untuk hidup gitu. Makanya mereka sampai mencuri lahan masyarakat. Tapi di sini saya berharap supaya jangan seperti itu terjadi di kawasan di sini gitu. Jadi oke teman-teman, kita sudah panjang lebar. Mungkin sinelinya agak lama datang. Jadi saya nungguin siamangnya dulu. Nanti kalau siamangnya sudah datang, saya akan lanjutin live-nya teman-teman, karena mungkin teman-teman pun sudah lama menunggu. Jadi saya pamit dulu. Apabila ada kata-kata yang salah saya ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Nanti kalau siamangnya datang saya akan live lagi, janji, serius. Oke. Segitu aja dulu teman-teman. Horas. Sampai jumpa. Nanti live selanjutnya bila siamang turun.